Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suherik Nurul Fauzan. Saya dari kelas D semester 3 jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan tugas yaitu take video nah, untuk mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu seberapa penting hukum bisnis bagi pelaku usaha. Baik, hukum bisnis menurut saya sangat penting bagi pelaku usaha karena di sini untuk mengatur bisnis yang lebih sehat dan juga mengatur problem-problem yang nantinya bakalan muncul ketika di dunia bisnis tersebut. Nah, kita ambil contoh yaitu seperti saya di sini. Kebetulan saya juga mempunyai bisnis, teman-teman. Jadi, saya membeli mitra, yaitu sebuah mitra minuman yang bernama Matcha Boy. Dan di sini tuh ada kayak jadi itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Di sini kita ibaratnya membeli brand orang tersebut itu teman-teman dengan nominal ya sekian lah gitu. Jadi di sini mereka menerapkan hukum bisnisnya itu menurut saya baik karena ketika saya membeli mitranya itu bergabung di mitranya dan saya diberikan surat kemitraannya itu teman-teman. Jadi surat kemitraannya tuh begini. Nah, kelihatan nggak? Wait. Nah, ini lengkap, ada pasal-pasalnya juga, ada syarat-syaratnya, ada tentang sengketanya. Nah, boleh saya bacakan ya, teman-teman. Jadi, di sini singkat aja mungkin pasal yang pertama yaitu ada syarat-syarat dan pasal yang kedua ada sengketa dan pihak kedua dan pasal yang ketiga, pasal ketiga ini ada operasi booth, operasional booth. Nah, yang pasal keempat ini ada kewajiban pihak pertama, pasal kelima ada kewajiban pihak kedua, dan pasal keenam ada penjualan dan seterusnya. Jadi di sini tuh mereka menerapkan sangat baik teman-teman. Jadi di situ ada sanksinya bagi pelanggar, bagi saya sebagai uh, konsumen terhadap mereka sebagai uh, owner atau penjual itu untuk saya agar tidak berbuat yang macam-macam dan mengklaim bahwa ini adalah produk pure yaitu asli buatan saya. Dan juga di sini mereka menerapkan juga kalau bahan bakunya habis, kita harus belanja ke mereka. Jadi menurut saya hukum bisnis itu sangat penting karena yaitu tadi untuk menghindari kecurangan, kerugian, untuk menciptakan eh, perdagangan atau bisnis yang sehat, terus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa juga. Itu sih. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu jelaskan kondisi dan sebutkan persamaan serta perbedaan perusahaan berbadan hukum milik pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia. Kita ke kondisinya dulu, teman-teman. Kondisi perusahaan berbadan hukum milik negara atau milik pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia ini sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Karena sebagian besar perusahaan berbadan hukum di Indonesia ini memilih PT karena menawarkan perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemilik modal. Dan di sini kita lanjut ke perbedaannya, persamaannya dulu. Persamaannya itu ialah tentu sama-sama berbadan hukum, cuman bedanya berbadan hukum ada yang milik negara dan swasta. Contoh milik negara, BUMN, dan milik swasta, BUMS. BUMN tuh apa aja sih? Contohnya satu, saya sebutkan satu aja ya teman-teman. Contohnya yaitu kita ambil di Bank BRI, itu milik pemerintah atau negara. Kalau BUMS milik swasta, yaitu BCA. Itu perbedaan
dan persamaannya. Terus ada lagi kewajiban perpajakan. Jadi kedua perusahaan berbadan hukum ini sama-sama diwajibkan membayar pajak. Terus mungkin di sini perbedaannya ialah ada di modal mungkin ya teman-teman. Karena modal perusahaan berbadan hukum ini 51% itu dari aset negara, dari kekayaan negara. Beda halnya dengan modal perusahaan BUMS atau badan usaha milik swasta, yaitu modalnya dari individu, kelompok. Jadi dari perorangan ini, bukan dari negara. Itu sih teman-teman. Jadi itu kondisi serta persamaan perbedaan perusahaan berbadan hukum milik pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.